Assalamualaikum. Salam. Kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah baik. Mana aja lu nggak pernah kelihatan? Nih, dari depan nggak tadi Mas? Nih, nggak ada bangku Mas nih. Bangku dong, dulu. Ini kali ya. Iya. Ini lagi di apa ini Mas? Kopi ini. Nih, ini lagi biasa lah. Kita sisip-sisipkan. Oh iya. Nih, gua ada rezeki lebih nih Mas. Ceritanya gua mau bangun motor. Motor lu? Iya, biar banyak temen gitu. Emang lu selama ini nggak punya temen? Maksudnya biar lebih banyak yang gitu tuh Mas. Temen yang gimana ya? Kayak terkenal gitu? Iya, kayak terkenal gitu kan. Terus? Apa gua harus bangun motor modif gimana, atau gua harus nyebur ke dunia balap apa gimana gitu Mas? Benernya gimana ya, kalau kayak begitu tuh nggak mesti lu terkenal, lu bikin dunia balap, lu terjun ke dunia balap, atau lu modifikasi motor lu sampai segacor-gacornya. Kalau lu nya sombong juga lu nggak bakal punya teman. Soalnya kalau prinsip lu kayak begitu, mau sampai kapanpun juga lu nggak bakal punya teman. Karena tujuan lu itu hanya ingin terkenal, dan itu nggak bakal bisa sampai, karena lu nggak bakal ngerasa. Sebenarnya sih kalau kata gue ya, lu mau modif motor lu sampai gacor, terus lu mau terjun dunia balap, itu tergantung dari diri lu sendiri. Lu ke orang lain gimana? Kalau misalnya ada orang yang emang dia terjun ke dunia modifikasi, itu yang dikenal motornya, dia terkenal karena motornya. Ada juga orang yang terjun ke dunia balap, dikenal orang karena pas lagi di lintasan, entah itu emang orangnya sopan atau nggak ramah, atau ramah. Nah, tapi kalau elunya sombong, lu disapa orang, lu nya nggak nyaut atau lu nggak ramah gitu, mau lu modif motor hedon apapun, atau lu bikin mesin sekencang apapun, kalau sifat lu nya begitu ya orang juga malas kalau lu. Intinya tuh balik lagi ke diri sendiri. Lu gimana cara menghargai orang lain kalau lu pengen dihargai lagi. Kalau kayak tadi lu bilang lu mau bikin motor, entah dimodifikasi, bikin kayak ala-ala tailuk atau apalah itu, atau lu mau main mesin. Kalau lu modifikasi motor, kalau misalnya lu terjun ke dunia aplikasi motor, tapi lu jangan sampai adu gengsi. Kayak misalnya, oh motor gue paling hebat, motor gue paling gacor atau segala macem, gue pakai part mahal gitu. Kalau kayak gitu juga itu bahaya. Sama halnya kayak misalnya lu bikin mesin lu hedon nih, lu nantangin orang, apalagi lu nantangin teman sendiri, dan itu pakai acara taruhan. Sebenarnya sih kalau menurut gua nggak masalah lu mau nantangin temen lu, asal kosakatanya itu kayak misalnya gini, iseng-iseng yuk gitu, hanya tes ukur aja gitu. Selebih dari itu udah nggak usah kayak misalnya walaupun dia kalah atau sebaliknya, nggak usah dipermasalahin. Itu hanya sekedar just fun aja gitu, hanya sekedar bercanda doang gitu. Apalagi dan jangan pernah nantangin teman sendiri, apalagi lu pakai uang. Karena kalau udah kayak gitu, itu udah beda cerita. Lu mendingan nantangin orang luar daripada nantangin teman lu sendiri, karena itu berakibat
perpecahan antara lu dan temen lu dan bisa jadi kelompok lu gitu. Kayak misalnya lu kelompok A dengan kelompok B itu solid nih. Nah, gara-gara satu orang ini bisa jadi pecah. Nah, sama, pokoknya intinya jangan pernah ngerasa paling hebat karena lu modif motor paling hedon itu ada orang yang lebih gila lagi modifnya, tapi dia itu lebih memilih untuk diam. Jadi gitu. Berarti ini enaknya gimana nih Mas kira-kira nih? Apa harus dari kan gue mau bangun nih, apa harus dari mesin dulu, apa dari tampilan dulu? Kira-kira bagusnya dari mana tuh Mas? Kalau menurut gua ya, harus mengutamakan kayak misalnya mesin dulu. Kenapa harus mengutamakan mesin? Karena kalau misalnya tampilan lu bagus tapi mesin lu bobrok juga percuma. Yang ada kayak misalnya lu habis ngecat body nih, motor lu bagus, mesin lu bobrok nih, bongkar pasang. Apalagi ini ya, kayak Honda kan ringkik banget tuh body ya. Lu bongkar pasang patah sedikit ya, itu biasanya tuh udah hilang mood gitu. Gue habis ngecat mesin, ternyata yang ada malah nggak kelar. Kalau menurut gue pribadi, tapi nggak tahu juga pemikiran orang lain ya. Kalau menurut gue pribadi itu mendingan utamain mesin mah nggak usah diapa-apain, nggak usah macem-macemin. Mesin yang dimacem-macemin, yang dibikin spek balap ini segala macem, apalagi kayak Herek Polo kan itu kan lagi rame tuh di sosial media yang ngebut-ngebut itu ya. Untuk L70 P62 itu kan lagi rame tuh. Kalau itu hanya untuk khusus orang-orang yang emang dia di dunianya itu gitu. Cuman kalau kayak lu motor masih dibuat pakai harian, yang penting bisa ngintil lah orangnya sama teman-teman lu di saat lu lagi touring atau jalan jauh gitu. Mesin mah cukup standar aja, paling kayak misalnya lu main kayak outing atau naikin kompresi sedikit gitu. Itu udah menurut gua udah cukup kalau buat mesin-mesin standar gitu. Tapi kalau lu udah bahasanya kayak lu mau bikin spek-spek gila ya lu harus siap-siap, karena lu bikin mesin dengan spek segitu nggak cukup dana 3 juta sampai 5 juta itu nggak bakalan kelihatan ya. Apalagi yang namanya lu bikin mesin kayak tadi yang gue bilang, itu pasti bakalan kayak ada bikin apa tuh spek sekian ternyata nggak cocok begini, harus dirubah banyak risetannya. Jadi banyak pengeluaran berarti gitu ya. Jelas udah pasti. Makanya kan kalau kayak gitu kan yang penting kan motor sehat, tampilan oke lah, enak dilihat, itu kan juga udah seneng ya. Menurut gua mesin mah standar aja, mesin dulu yang penting, baru tuh tampilan. Kalau mesin sehat, tampilannya enak juga, kita mau kemana-mana kan juga nggak khawatir lah pikiran. Jadi sebenarnya gue nanya gini tuh ada ininya Mas, ada maksudnya. Kemarin tuh gue main, jadi pas gue datang itu ke tempat teman-teman gue yang motornya pada hedon gitu ya, gue pakai motor yang apa adanya kayak gini, merasa kayak diasingkan gitu Mas. Mereka tuh ngeliat motor gue kayak apaan sih gitu. Makanya gue tuh pengen kayak harus gimana gitu biar dianggap gitu, biar nggak diasingkan kayak kemarin gitu. Makanya gue nanya kayak gini ke lu. Apa ya, berarti ini sih menurut gue ya, kalau menurut gue berarti orang yang kayak gitu tuh yang kayak nggak dewasa gitu loh. Sebenarnya mereka tuh kayak lupa dulu itu mereka seperti apa gitu. Kayak sebelum mereka bisa modifikasi, sebelum mereka punya motor yang hedon yang tadi lu bilang itu, dulunya itu mereka sama kayak lu, nggak ngerti apa-apa, terus motor juga ala kadarnya gitu. Tapi pas giliran motor mereka jadi, mereka tuh lupa. Ibarat kata tuh kacang lupa sama kulitnya gitu. Mereka lupa dulu itu mereka tuh kayak gimana.
kalau menurut gua lu harus bersyukur karena lu kayak dijauhin sama orang-orang kayak gitu, karena sampai kapanpun orang yang kayak gitu tuh nggak bakalan nggak bakalan bisa selamanya dia berteman dengan tenang. Kalau menurut gue ya, dia nggak bakalan bisa berteman dengan happy, terus dia nggak bakalan bisa menerima kesenangan yang sebenarnya gitu, karena yang ada di pikiran mereka itu hanya mereka kumpul dengan orang-orang yang punya motor hedon, dan yang seperti tadi gue bilang, yang apa tuh, mereka itu tuh hanya mengutamakan gengsi gitu, gengsi. Ntar kalau misalnya gini, misalnya nih si A sama si B nih, si A ganti pelek nih, si B sedangkan peleknya masih itu aja, si B nya gengsi dong karena peleknya masih lama ya. Si B ganti pelek, si C modif yang lain nih, misalnya ganti cat body nih, yang lain ini, itu nggak bakalan kelar, pasti begitu terus mereka. Jadi ibarat kata tuh mereka tuh berteman itu tuh hanya di mulut doang gitu, bukan di hati gitu. Kalau berteman di hati tuh mereka tuh nggak mandang mau motor lo kayak apa, kayak apa tuh, motor lo butut atau mesin metrek atau apa gitu. Tapi kalau mereka nya welcome, diajak terus dan mereka mau kayak misalnya diajak kumpul, mereka ayo, terus diajak ngopi atau acara kemana mereka ikut. Sebenarnya itu yang utamanya gitu. Kalau soal motor gacor, karena gini, mereka kumpul dengan perkumpulannya sendiri, sedangkan misal satu orang ada yang jadiin motor nih, jadi motornya, wah dijadiin nih, gue ikutan lah, jadiin satu. Kita juga lama-lama juga ngempet. Mereka tuh nggak bakalan nggak mau motornya cakep. Pasti mereka bakalan mau. Pasti mereka juga bakalan ada waktunya kayak misalnya, gue pengen cakep motor gue Jadi mereka tuh ikut di suatu perkumpulan itu, dan karena dia melihat teman-temannya cakep, tapi di wadah situnya juga nggak saling sikut, dia itu mau modifikasi motor itu jadinya dari hati gitu. Dari hati itu berarti kan kalau dia itu pengen kayak teman-temannya gitu. Jadi gue pengen kayak teman gue gitu. Jadi bukan kayak lu nih. Kalau kayak lu kan mau bikin motor kayak gini kan karena lu ada rasa kecewa, karena lu kesel juga, motor gue jelek, gue nggak dianggap. Beda deh sama orang yang kayak gitu. Orang kayak gitu, gue pengen ngebagusin motor gue, teman-teman gue motornya pada bagus, masa gue sendiri enggak. Jadi kesimpulannya mah, Adil, mau nanti lu bikin motor modifikasi atau lu mau main di mesin, intinya jangan pernah merasa paling tinggi, karena kita nggak tahu di luar sana tuh ada orang yang mungkin mereka itu lebih tinggi dari kita, tapi mereka itu nggak ingin menunjukkan bahwa mereka itu tinggi gitu, sama tetap rendah diri gitu, dan hargai orang kalau lu ingin dihargai sama orang lain. Kalau udah kayak gitu pasti lu bakalan kenal dan gampang, apalagi zaman sekarang itu biasanya orang itu terkenal karena dari mulut ke mulut, dan juga sebaliknya orang bakalan namanya jadi jelek karena dari mulut ke mulut. Ya, misalnya pasti kan ada orang yang nanya, itu siapa sih? Oh, itu Mas Fadil gitu. Oh, Mas Fadil. Terus yang udah tahu lu ngasih tahu sama yang nggak tahu, orang mah enak, baik, sopan ini. Ya kurang lebih seperti itu sekarang mah apa mah gampang kesebaran, apalagi udah ada sosial media. Intinya tetap rendah hati, tetap menjadi orang yang gak terlalu menonjolkan bahwa lu bisa, atau bahasanya tuh tetap menjadi gelas kosong gitu.
Jadi kita walaupun kita tahu, tapi kita coba lihat dulu dia itu bahas apa gitu. Walaupun kita udah tahu gitu. Misalnya kayak bahas mesin nih, gue udah tahu mesin, tapi orang itu lagi bahas mesin, ya udah kita nyimak aja dulu apa yang diomongin gitu. Enggak, kalau misalnya gue udah bangun ya, gue udah banyak yang udah dianggap gitu istilahnya, berarti gue jangan meninggi gitu ya. Iya, bukan udah nggak dianggap, udah maksudnya lu udah banyak yang kenal ya, gitu ya. Lu udah banyak temen lah gitu. Jangan meninggi, jangan sombong, karena nggak bakalan bener hidup lu kalau udah mengatasnamakan kesombongan itu. Halo, Assalamualaikum. Salam. Oh, di bengkel. Oh, mau nyervis. Bisa. Ya udah langsung OTW aja. Ya. Ya udah, hati-hati lu di jalan. Yo, waalaikumsalam. Siapa tuh? Ini Mas Maung. Mau sini dia? Iya, mau nyervis motornya. Servis bulanan biasa. Oke, kalau gitu gua balik dulu ya. Ya, Terima kasih ya. ya, hati-hati lu. Oke. Gua balik dulu ya. Ya.